lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu SIM? SIM merupakan sistem terpadu yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga menyebarkan data guna menghasilkan informasi yang berkualitas bagi manajer. SIM ini berperan penting dalam mengelola informasi bisnis seperti data keuangan, sumber daya manusia, dan juga operasional guna membantu memecahkan masalah dan mengoptimalkan strategi bisnis. Nah, di sini aku setuju dengan penerapan sistem informasi manajemen secara otomatis selalu meningkatkan kinerja organisasi. Karena dengan adanya SIM, otomatisasi tugas administratif berulang mengurangi beban kerja manual dan juga mempercepat proses bisnis. Selain itu, SIM juga menyediakan data yang konsisten, sistematis, dan juga real time, memudahkan manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan juga cepat. Dan sistem juga terintegrasi mengurangi silo informasi, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar unit. Contohnya nih, dalam implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP, masalahnya kan perusahaan memiliki data yang terfragmentasi di berbagai departemen, menyebabkan keterlambatan laporan. Dengan adanya SIM, perusahaan menerapkan ERP yang mengotomatisasi aliran data dari pembeli, produksi hingga penjualan. Hasilnya, peningkatan kinerja. Waktu pemrosesan pesanan berkurang secara drastis alias efisien. Terus keputusan yang lebih baik. Kenapa? Manajemen tingkat atas mendapatkan laporan yang inventaris real time untuk mengoptimalkan produksi, mengurangi biaya penyimpanan atau penghematan biaya. Selain itu, produktivitas. Karyawan dapat berfokus pada analisis data, bukan sekedar input data. Tapi itu semua nggak cukup. Kita juga membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang memadai, karena SIM yang baik itu didukung dengan SDM yang memadai gitu. Jadi aku setuju dengan adanya SIM dapat secara otomatis meningkatkan kinerja organisasi. Hujan-hujan gini paling enak ya minum es. Lanjut. Sistem informasi manajemen membuat manajer terlalu bergantung pada teknologi. Menurut kamu gimana, Rai? Apanya? Aku dengerin dong kalau aku ngomong. Oke, maaf, gimana? Sistem informasi manajemen membuat manajer terlalu bergantung pada teknologi. Kamu setuju nggak? Sistem informasi manajemen membuat manajer terlalu bergantung pada teknologi. Ya. Kalau menurut aku sih aku nggak setuju ya. Kok bisa? Padahal Loudon itu ngomong kalau sistem informasi manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan juga pengendalian dalam organisasi. Ya berarti artinya SIM itu bukan soal teknologi dong, tapi juga berkaitan dengan manusia dan proses bisnis di dalam organisasi tersebut. Tapi Rai, menurut aku SIM itu dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selain menurut aku nih, udah ada tuh sebelumnya yang bilang McLeod 2011 kalau SIM itu mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui penyediaan informasi yang akurat dan juga tepat waktu. Jadi dengan SIM, kita itu bisa ngambil keputusan berbasis data, bukan sekedar intuisi. Sekarang itu nggak zaman, Ray, kalau berdasarkan pilihan hati. Sekarang itu semua harus by data. Jadi nggak zaman ya pakai feeling gitu. Nggak zaman banget. Menurut perasaanku itu berarti udah nggak relevan berarti ya. Semuanya harus pakai data gitu. Betul, Ray. Selain itu juga Obrin 2013 nyebutin nih kalau SIM ini meningkatkan kualitas keputusan karena informasi yang dijadikan lebih terstruktur dan juga relevan. Ibaratnya nih, Ray, aku kasih kamu ibarat nih biar gampang. SIM itu kayak dashboard mobil. Kita itu tahu kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Masa iya kamu di lampu merah tetap ngegas terus, mau kecelakaan?
Tapi kalau menurut aku ya, SIM itu nggak selalu meningkatkan kinerja organisasi. Dia itu nggak bisa kayak gimana ya, kayak nggak bisa 100% dijadiin patokan buat ngambil keputusan. Soalnya menurut Higgs 2006, banyak kegagalan SIM terjadi karena organisasinya itu belum siap, SDM-nya itu nggak siap, dan budaya kerjanya itu belum mumpuni. Ya kan? Dan Hmm. sistemnya tuh oke lah, perusahaannya punya sistem yang canggih, tapi penggunanya bingung buat ngaplikasiinnya. Jadi kinerjanya itu bukan semakin naik, malah semakin buruk. Jadi masalahnya bukan di teknologi ya? Teknologi. Iya sih, soalnya di tahun 1994, Lukas itu pernah ngomong kalau penerapan SIM itu dapat menimbulkan resistensi. Jadi harus disertai dengan karyawan yang mumpuni. Kalau nggak karyawannya nggak mumpuni, itu bakal perusahaannya itu terjadi resistensi. Yang ada kerjaannya tuh bukan jadi cepat, malah jadi lama karena harus adaptasi sama sistem baru itu. Tapi Rai, Ya kan? aku tuh udah ngerasain contoh keberhasilan SIM yang bisa aku lihat di perusahaan retail besar yang menerapkan SIM inventory, Rai. Jadi sistem itu mampu meningkatkan efisiensi distribusi, ngurangin kekosongan stok, dan juga ningkatin kepuasan pelanggan. Itu bener-bener banget sih, Rai. Kayak ngebantu banget di perusahaan aku. Ya, tapi kan perusahaan kamu kan skalanya gede. Kalau organisasi atau perusahaannya kecil yang belum siap sama SIM itu justru malah kinerjanya makin gak optimal. Nah, hal ini tuh sejalan sama pendapatnya Markus di tahun 1983, kalau kegagalan SIM itu sering terjadi dan disebabkan sama ketidaksesuaian antara sistem, struktur organisasi, dan perilaku penggunanya. Jadi nggak optimal mereka karena nggak sejalan. Tapi Rai, Dan one thing yang penting itu ya, kalau menurut aku ya, keputusan manajer itu bukan hanya sekedar by data ya, tapi dia tuh perlu pakai intuisi juga. Kalau manajernya berpengalaman, udah lama terjun di dunia itu, mayoritas itu intuisinya tuh bener tahu. iya, tapi kan nggak semuanya intuisi. Balik lagi, ada part di mana SIM itu juga dibutuhkan, Rai. Jadi saling melengkapi. Jadi seorang manajer itu nggak hanya dengan SIM aja, tapi dia juga perlu intuisi. Tapi nggak dengan intuisi aja, tapi juga perlu SIM. Jadi biar komplit dan lengkap. Tapi balik lagi kan, kalau misalnya organisasi atau perusahaannya masih kecil, SIM itu nggak relevan, Tal. Yang ada SIM-nya itu malah buang-buang biaya. Tapi kalau misalnya perusahaan besar, pastinya butuh SIM karena banyak stoknya dan mengurangin juga tuh kayak ketidakbenaran karena semuanya udah ada datanya. Jadi kalau menurut aku SIM itu perlu kalau udah perusahaannya gede. Tapi kalau perusahaannya masih kecil, bahkan karyawannya juga masih minim, itu masih nggak perlu-perlu banget karena hemat biaya juga. Setuju nggak kamu, Rai? Ya, jadi kesimpulannya SIM itu bisa relevan kalau di tempat yang benar. Misalnya kayak perusahaannya gede, Nice. SIM itu bisa optimal. Nah, kalau perusahaannya kecil, SIM itu belum dibutuhkan. Ya enggak? Betul. Jadi semua tergantung orangnya yang buat Dan dan lagi-lagi tergantung orangnya yang buat. perusahaan harus merekrut orang yang benar-benar sesuai standar agar SIM-nya itu kepake. Makanya itu ada kriteria kalau kita mau diterima kerja, bener nggak Rai? I see, I see, I see. Ya kan, jadi nggak sembarangan orang Rai kalau misalnya dibutuhin kerjaan. Bayangin, kantoran gede, tapi yang direkrut orangnya nggak punya pengalaman, orangnya nggak pernah sekolah. Waduh. Jadi harus adaptasi lagi, waktu lagi betul, kan ya. dan itu malah ngerugiin perusahaan. Tapi kalau dia udah punya SIM, pasti bisa. Tapi ya gitu, orang yang bisa ngelola SIM ya orang yang belajar dan juga punya pengalaman. Kalau kalian? Kalau kalian setuju nggak sama pendapat kita? Perusahaan kalian udah pakai SIM belum? Let me know, Wesley. Bye bye.